Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang menopause. Kemarin kita sudah sampaikan tentang klimakterium. Nah, hari ini saya janji tentang menopause. Baik, kita lanjut materi kita. Apa itu menopause? Jadi menopause itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bulan dan penghentian sementara. Nah, menopause juga biasa disebut mati haid. Jadi mati haid adalah masa di mana seorang perempuan mendapat haid atau datang bulan atau menstruasi terakhir secara alami. Dan secara alami ini ya, dan tidak lagi mendapat haid selama 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi kalau sudah 12 bulan tidak mendapatkan haid berarti sudah bisa disebut sebagai menopause. Di umumnya menopause itu mulai terjadi pada perempuan itu sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Nah, ini bahwa menopause itu 45 sampai 50 tahun. Berhentinya menstruasi yang permanen lebih dari 12 bulan berturut-turut dan permanen ya, bukan lagi ada haid 3 bulan kemudian dapat lagi haid, kemudian 3 bulan berhenti haid. Nah, itu berarti belum menopause. Jadi kalau menopause itu berhentinya permanen kurang lebih 12 bulan berturut-turut. Nah, kapan terjadinya menopause? Jadi menopause umumnya itu mulai terjadi pada wanita-wanita sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Ini menurut Depkes ya. Jadi 45 sampai 55 tahun. Nah, biasanya sejak wanita itu berusia 40 tahun ke atas, kemudian menjadi tidak teratur dan siklus haidnya seringkali terjadi tanpa pengeluaran sel telur. Jadi anovulasi namanya, tidak ada ovulasi. Nah, ini gejala-gejala menopause. Gejala-gejala menopause itu ada gejala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu gejalanya sering dijumpai menimbulkan distres dan menyebabkan banyak wanita yang sebelumnya sehat mencari anjuran medis. Gejala-gejala yang jangka pendek itu berupa gejala menopause yang mungkin sangat mengganggu kualitas hidup mereka. Itu gejala jangka pendek. Kemudian gejalanya seperti 1, vasomotor. Ini seperti kulit kemerahan dan panas secara tiba-tiba. Ada perasaan pening atau sakit kepala, kemudian rasa lemah dan ingin pingsan ya. Jadi gampang pingsannya. Ini kalau kulit merah dan panas secara tiba-tiba adalah gejala menopause tersering yang mengenai 80% dari wanita. Di gejala ini dimulai sebelum menstruasi dan berhenti serta menetap selama 2 sampai 5 tahun. Dan secara universal dianggap sebagai gejala yang tidak menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan karena ada rasa panas, ada rasa merah ya. Jadi kalau orang panas itu memang tidak menyenangkan. Yang kedua, itu gejala psikologi seperti, mood-nya berubah-ubah, murung ya, kemudian merasa cemas, ansietas atau kecemasan, ini mood-nya tadi yang berubah-berubah dari, tiba-tiba suka marah, tiba-tiba bahagia, jadi berubah-ubah mood-nya. Kemudian labil emosinya, tidak stabil, kemudian merasa tidak berdaya, gangguan daya ingat atau menurun ya daya ingatnya, konsentrasinya berkurang, sulit mengambil keputusan dan merasa dirinya itu tidak bahagia. Nah, itu gejala-gejala jangka pendek. Kalau sekarang gejala-gejala jangka menengah. Di gejala jangka menengah itu ini terjadi yang pertama
kekeringan vagina sehingga menyebabkan penurunan gairah seksual. Kemudian perubahan kulit, wanita sering mengeluh kulit berubah menjadi tipis dan kering disertai kerontokan rambut dan kerapuhan dari kuku. Sering terjadi keluhan nyeri-nyeri pada sendi dan otot. Ini gejala menengah. Kemudian kalau gejala panjang, nah ini osteoporosis. Jadi osteoporosis ini sebenarnya puncaknya itu pembentukan tulang itu di usia 30 tahun. Jadi mulai dari 30 tahun itu akan terjadi penurunan secara perlahan-lahan sampai terjadi akselerasi yang pesat dari masa tulang setelah menopause. Jadi wanita itu akan mengalami osteoporosis. Nah, itu ditentukan oleh masa tulangnya. Jadi kalau masa tulangnya bagus, ya mungkin akan mengalami lambat menopause, lambat osteoporosis. Tapi kalau masa tulangnya tidak padat, maka sering gampang terjadi osteoporosis. Nah, ini ada wanita secara alamiah itu dikaruniai tulang yang kurang padat. Kenapa? Karena dia hamil, jadi sering diambil oleh, apalagi kalau hamilnya anaknya banyak, jadi itu kepadatan tulangnya itu menjadi berkurang dibandingkan dengan pria, dan risiko fraktur osteoporosis itu pada seumur hidup ya lebih dari 2 kali dibanding pria, itu perempuan. Kenapa? Karena itu tadi perempuan hamil melahirkan butuh kalsium, asupan kalsium untuk anaknya, sehingga kepadatan tulangnya itu lebih kurang dibanding dengan pria. Nah, itu tadi gejala-gejala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang osteoporosis. Kemudian keluhan-keluhan, ada juga keluhan-keluhan akibat hormon ya, yang diakibatkan hormon ini, yang pertama adalah keluhan dari psikologis. Seperti tadi pikun, kemudian rasa takut bila disebut tua, ya, rasa takut, semua orang takut kalau dibilang tua, tapi ya memang tua itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dilakukan perlambatan ya. Kemudian gangguan psikologis lainnya adalah rasa sukar tidur atau cepat bangunnya. Lama tidurnya tapi cepat bangunnya. Lambat tidurnya tapi cepat bangunnya. Kemudian mudah tersinggung dan mudah marah, merasa tertekan dan sedih tanpa diketahui sebabnya. Kemudian rasa takut kehilangan suami, kehilangan anak, atau nanti ditinggal sendirian. Kemudian keinginan seks juga menurun dan sulit untuk dirangsang. Itulah keluhan-keluhan psikologi akibat dari tadi penurunan hormon. Kemudian kalau fisik itu yang pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi ini kulit terasa kering, keriput, dan longgar dari otot-ototnya karena turunnya sirkulasi darah menuju kulit. Di darah itu menuju kulit juga berkurang, di mana darah itu membawa nutrisi-nutrisi bagi kulit. Nah, kalau misalnya sudah kurang membawa kulit sampai darah ke kulit, maka kulit itu menjadi keriput dan longgar. Nah, badan terasa panas termasuk wajah. Ini wajah juga tiba-tiba menjadi panas. Kemudian mudah berdebar-debar. Ya, jantungnya ya mudah berdebar-debar. Kemudian tekanan darah tinggi. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah akibat dari pembuluh darah tadi yang mulai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang berlanjut ke penyakit jantung koroner. Nah, ini tadi yang disebut pikun atau demensia merupakan kemunduran dari fungsi mental dan intelijensi karena kerusakan jaringan otak yang antara lain disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen yang terlalu lama dan berat. Kalau kita kekurangan hormon tersebut, saat ini kita bisa berkonsentrasi pada materi
perkuliahan, pada belajar-belajar yang lain. Kenapa? Karena masih ada hormon estrogen kita. Nah, kalau sudah mulai lama turunnya, maka kita mulai demensia atau pikun. Ya, kita lupa dengan rumah kita sendiri, apalagi kalau cat rumah kita dengan tetangga kita itu sama. Bisa salah masuk kita nanti ya, karena demensia tadi ini. Kemudian gejala-gejala menopause ini sebenarnya tidak bersifat permanen dan akan berkurang seiring waktu atau nanti kalau sudah hilang mencapai senium. Nah, ini yang disebut penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Kenapa itu orang tua suka tersumbat pembuluh darahnya? Karena ya tadi itu, tekanan darahnya yang tinggi, kadar kolesterolnya yang tinggi, sehingga, pembuluh darah itu menjadi kotor, sehingga bisa menyumbat aliran darahnya. Tinggi kadar gula darahnya, kemudian ada kegemukan, ada stres, sehingga inilah yang menyebabkan kenapa terjadi, penyumbatan pembuluh darah tadi, yang disebut dengan jantung koroner. Nah, jadi kalau pembuluh darah menyumbat sehingga fungsi jantung itu nantinya akan terjadi gangguan. Nah, yang kedua dari kekurangan hormon estrogen. Nah, apa yang terjadi ini dengan alat kelamin kita tadi liang senggama terasa kering, kemudian sulit menerima rangsangan karena sensitivitasnya sudah mulai menurun. Kemudian epitel-epitel liang senggama itu dan sekitarnya menipis sehingga kalau terjadi senggama bisa mudah terjadi infeksi dan mudah terjadi perdarahan juga ya karena di situ tipis semuanya. Kemudian dalam melakukan hubungan seks sering terasa sakit, kemudian elastisitas juga sudah menurun sehingga terasa longgar. Jadi itu yang terjadi pada alat kelamin pada saat kita menopause. Nah, selanjutnya sistem hormon. Bagaimana dengan sistem hormon? Secara menyeluruh, sistem hormonal sudah menurun fungsinya. Jadi bukan hanya hormon estrogen yang menurun juga ya, hormon-hormon yang lain menurun juga pada saat usia sudah mengalami tua. Jadi semuanya menurun. Kemudian penyakit metabolisme yang dapat terjadi pada masa menopause adalah cepat menjadi gemuk. Kenapa tadi hormon yang menurun tadi sehingga seluruh makanan yang kita makan itu lambat untuk dikeluarkan dan malah berada di tubuh sehingga kita menjadi gemuk. Ya, apalagi kalau kita makan terlalu banyak, jadi makanan itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, yang paling pada perempuan itu yang paling menonjol itu di bagian bokongnya, payudara dan perut. Jadi kalau sudah tua ya bagian-bagian itu yang menjadi besar ya karena penumpukan dari lemak-lemak tadi. Kemudian fungsi saraf ini ya disebabkan menurun kenapa disebabkan oleh karena terjadinya degenerasi sel-sel saraf dan sel otak. Jadi mengalami perubahan selnya menjadi kecil, menjadi menciut sehingga ya memang orang akan penglihatan, pendengarannya juga akan kurang fungsinya sehingga mungkin pada orang tua itu memerlukan alat-alat bantu untuk alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran. Nah, jadi itu sebabnya orang tua itu sering berbicara keras bukan karena marah atau bertengkar, tapi karena memang pendengarannya yang kurang ya, penglihatannya yang tidak melihat juga. Dimaklumi kalau ada orang tua kita bicaranya keras karena apa? Fungsi pendengaran yang sudah terganggu. Kemudian fungsi motorik. Nah, ini fungsi motorik. Otot-otot sudah mulai lemah untuk memegang atau mengambil barang dan kadang-kadang itu pegangannya sering lepas. Nah, itu jadi hati-hati kalau misalnya membawa barang yang tajam atau piring dari kaca itu ya
bisa mungkin kita yang ambilkan mereka karena mudah lepas dan nanti bisa melukai badannya. Kemudian gerakan ototnya mulai sulit dikendalikan sehingga sering gemetar, kemudian dalam keadaan diam dan tidak terasa tangannya. Kakinya bergerak-gerak sendiri, ya itu tremor namanya, jadi gemetar atau tremor itu tidak bisa dikendalikan pada usia ini. Artikulasi suara mengalami gangguan sehingga sering kesleo bila berbicara atau bicaranya juga bisa menjadi gemetar nih kalau bergetar bicaranya, kemudian otot-ototnya juga bergetar ya, sehingga artikulasinya itu menjadi tidak jelas ya, tidak jelas kalau bicara. Kemudian fungsi sensoriknya ini saraf-sarafnya itu keluhan saraf sensorik sering dikemukakan terdapat gangguan. Jadi seperti kram pada kaki, pada tangan, kemudian gejala-gejala itu ya tadi bisa bisa akan menghilang bila kadang-kadang menghilang tremornya tadi itu kalau digerak-gerakkan tangan kita atau kaki kita. Kemudian terasa gangguan rasa perabaan karena saraf perabaan juga mengalami kemunduran. Saat kita meraba meraba itu kulit kita tidak merasakan, jadi sudah mengalami penurunan gangguan perabaan. Fungsi tulang itu dapat terjadi pengurasan kalsium tulang sehingga menjadi keropos dan mudah patah. Nah, tulang yang paling mudah patah itu walaupun jatuhnya sedikit itu pada pangkal paha. Jadi hati-hati walaupun jatuhnya hanya ringan saja itu bisa membuat tulang itu menjadi patah. Nah, yang paling sering patah pada pada wanita itu bagian persendian tulang-tulang paha. Sehingga kalau sudah jatuh biasanya itu susah untuk jalan kembali. Nah, ini tadi yang disebut osteoporosis. Jadi berkurangnya kepadatan tulang dan umumnya terjadi setelah 2 tahun menopause. Nah, penyebabnya itu ya tadi karena menurunnya hormon, ada hormon estrogen, kurangnya kalsium, kurangnya sinar matahari, kurangnya olahraga. Ya mumpung kita masih muda saat ini, rajin-rajin olahraga, rajin-rajin jalan-jalan. Jadi itu supaya kita nanti tidak keropos tulang-tulang kita. Kemudian gejala-gejalanya itu ya kalau keropos itu tidak jelas, sering ditandai dengan nyeri sendi, nyeri tulang belakang. Makanya orang tua kita itu paling sering mengeluh sendinya sakit, tulang-tulang belakangnya sakit, minta diurut. Ya karena apa? Karena memang tulang-tulangnya sudah mulai terjadi pengeroposan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi keluhan-keluhan tersebut? Ya, yang pertama misalnya hot flushes atau eh, hot flushes rasa panas ya, rasa panas, rasa terbakar, itu daerah punggung, daerah wajah, kulit. Jadi ini ingat konsumsi vitamin B kompleks. Ini vitamin B kompleks ini menekan stres ya, menekan stres dan menormalkan sistem-sistem saraf kita. Ya, banyak anjurkan mengkonsumsi vitamin B kompleks kalau lagi rasa panas. Kemudian bisa dengan cara menggunakan pakaian yang tipis, berbahan katun ya supaya tidak panas. Kemudian menghindari faktor-faktor pemicu seperti kafein, minuman panas, makan pedas, minum minuman keras atau stres. Jadi stres juga itu kalau orang stres bisa rasa panas pada seluruh badan kita ya karena kita stres. Jadi itu makanya kemarin tuh hindari stres. Ini harus dihindari supaya tidak tidak merasakan hot flushes yang meningkat. Kemudian kadang-kadang juga diberikan obat-obat untuk mengatasi gejala-gejala sensasi rasa panas atau berkeringat dan jantung berdebar-debar. Ini dokter tuh biasanya memberikan obat klonidin untuk itu tadi sensasi rasa panasnya
keringat yang banyak, kemudian jantungnya yang berdebar-debar. Selanjutnya kulit kering. Kulit kering ya diatasi, upaya untuk mengatasinya adalah dengan memberikan vitamin E. Nah, ini vitamin E ini membuat kulit lembab, kemudian dapat menyerap dan menghancurkan pigmen-pigmen tanda-tanda penuaan pada kulit. Jadi kalau ada pigmen-pigmen hitam pada kulit itu dengan konsumsi vitamin E itu jadi bisa hancur. Kemudian memperlambat kulit untuk keriput. Ini fungsi vitamin E. Jadi adik-adik kalau untuk upaya mencegah terjadinya kulit kering itu konsumsi vitamin E. Kemudian konsumsi sayuran dan buah, kenapa? Karena bersifat membangun, tidak merusak ya. Kalau merusak kulit itu maka kulit akan menjadi tadi itu menjadi pigmen, menjadi keriput. Jadi banyak konsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan. Kemudian perbanyak minum air putih, ini untuk kulit supaya lembab, kemudian hindari merokok. Bagaimana menghindari pening dan sakit kepala? Ingat santai, santai, jangan terlalu panik, terburu-buru, jadi santai supaya kita tidak sakit kepala. Kemudian meditasi ya, ada beberapa orang yang suka bermeditasi, ya anjurkan meditasi. Siapa tahu orang tersebut suka meditasi, berdiam diri, yaitu meditasi menghindari hiruk pikuk eh, di dunia luar ya, dengan meditasi itu yang bisa menjadi tenang. Ada beberapa orang itu meditasi adalah pilihannya karena bisa membuat dirinya itu tenang. Kemudian istirahat ya, untuk menghindari sakit kepala itu mesti istirahat. Kenapa? Karena dengan istirahat pulih kembali tenaga dan bisa menghindari rasa pening dan sakit kepala. Hindari ketegangan, hindari stres, hindari depresi. Ini semua membuat kepala kita sakit dan pening. Kemudian hindari alkohol dan kopi. Nah, ajarkan teknik relaksasi, mengatur pernapasan atau yoga, senam yoga. Nah, ini dapat membantu untuk mengurangi tingkat stres dan depresi sehingga mengurangi pening dan sakit kepala. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatasi pengerutan pada vagina. Ya, ini menggunakan biasanya kita diberikan krim, krim yang isinya estrogen atau gel khusus vagina supaya tidak terjadi pengerutan, tidak sakit pada saat melakukan hubungan seks. Jadi ini anjurkan melakukan hubungan seks secara teratur. Kemudian ajarkan senam Kegel untuk menguatkan otot-otot dasar panggul sehingga ini bisa mengurangi pengerutan pada vagina, juga bisa mengurangi inkontinensia urin. Ya, pada orang tua kan itu banyak orang tua yang sulit menahan kencing. Makanya orang tua itu banyak menggunakan Pampers. Kenapa? Karena sulit menahan kencing. Jadi anjurkan senam Kegel, ajarkan senam Kegel. Ini untuk mengatasi infeksi saluran kemih, karena tadi saluran kemih itu kencingnya, buang air kecilnya itu keluar begitu saja. Kenapa? Karena ya memang sudah tidak sanggup untuk menutup membuka, sehingga infeksi juga itu mudah terjadi. Jadi untuk menghindari itu banyak mengkonsumsi air putih, tapi jangan di saat mau tidur, karena nanti akan bisa mengganggu lagi tidurnya dan orang tua itu bisa pening dan sakit kepala lagi. Kemudian jika kantung kemih dalam keadaan penuh, pembilasan akan sering terjadi sehingga bakteri akan terbawa keluar. Itu tadi fungsinya banyak minum. Jadi kalau penuh, jadi itu pada saat kencing keluar juga bakteri-bakterinya ikut terbawa keluar. Kemudian mencuci bersih alat kelamin setelah buang air kecil untuk mencegah masuknya bakteri. Ini insomnia atau sulit tidur itu, nah bagaimana cara mengatasinya? Menjalani gaya hidup yang positif dan hilangkan pikiran-pikiran negatif. Ya, saatnya sudah tidak lagi kita memikirkan hal-hal negatif karena itu dapat mengganggu pola tidur kita dan mengganggu juga hal-hal yang lain.
Sudah berpikir yang enak-enak saja. Kalau orang lain memikirkan hal negatif tentang kita, ya kita memikirkan hal positif tentang mereka. Tidak ada ruginya kita memikirkan yang positif, justru bisa membangun tubuh kita menjadi lebih baik. Kalau tidur kita bagus, seluruh sel-sel tubuh kita istirahat, bangun nanti menjadi fit kembali. Kemudian melakukan aktivitas fisik di siang hari, ya sehingga malam harinya itu bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena capek ya, sehingga malam harinya itu kita bisa nyenyak. Hindari perut yang kelaparan atau kondisi perut yang kosong, karena itu juga mengganggu tidur ya. Kalau kenyang itu justru tidurnya menjadi nyenyak. Nah, ini gangguan emosi dan psikis dan emosi tadi itu ya memang banyak disebabkan oleh faktor hormon. Di banyak cara mengatasinya, perbanyak makanan sumber fitoestrogen tadi dan vitamin B6, yaitu jadi misalnya kedelai, produk seperti tempe, tahu, susu kedelai, ya mulai sekarang banyak-banyak minum susu kedelai supaya fitoestrogennya banyak. Kemudian vitamin B6 penting untuk memperlancar ini sistem saraf dan menurunkan tingkat stres. Ya, jadi itu meningkatkan asupan kalsium untuk mengurangi kesedihan. Ya, ternyata kalsium itu bisa mengatasi kesedihan kita ya. Kemudian kalau yang osteoporosis tadi meningkatkan asupan kalsium bisa dari susu, ikan atau dari ikan teri. Nah, ikan teri itu juga banyak mengandung kalsium. Jadi ikan teri. Kemudian meningkatkan asupan vitamin D. Jadi matahari di pagi jam 8 sampai jam 9 itu kita banyak-banyak kena paparan sinarnya. Kemudian banyak mengkonsumsi produk-produk kedelai seperti susu tadi ya, meningkatkan aktivitas fisik. Ini bisa menyebabkan kembalinya tidak terjadi osteoporosis. Kemudian menerapkan pola makan yang seimbang, perbanyak serat, konsumsi buah sayur, kemudian olahraga teratur, mencegah kenaikan berat badan. Jadi kalau berat badannya tinggi baru posisi tulang kita keropos, itu bisa membantu tulang-tulang kita mempercepat menjadi rusak atau patah karena tidak kuat untuk menahan beban fisik dari dari tubuh kita yang gemuk tadi ya, sehingga kondisi osteoporosis ditambah gemuk itu memperberat tulang-tulang kita. Selanjutnya terapi HRT atau hormon replacement terapi ini untuk mengatasi kekurangan dari hormon tadi itu. Tapi di Indonesia itu jumlah lansia yang memerlukan pengobatan tidak terlalu banyak. Ya itu menurut penelitian ya, padahal di Indonesia itu banyak lansia. Kenyataannya kenapa? Karena diperkirakan itu di Indonesia jumlah vitamin yang diperlukan cukup tersedia dalam makanan, di mana makanannya itu kaya serat, kaya sayur, kaya buah-buah segar, kemudian sinar matahari yang cukup, melimpah yang dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D di bawah kulit. Kemudian ketaatan agama sehingga proses tua itu dihayati sebagai takdir dan menerima dengan pasrah. Inilah kenapa HRT itu hormon replacement terapi itu di Indonesia itu sedikit yang membutuhkan, yang datang untuk suntik. Kemudian kenyataan ini menyebabkan tidak terjadi keluhan-keluhan psikologi ya yang menjadi masalah dalam keluarga ya. Salah satunya tadi itu semua, terutama ketaatan agama kita ya, itu karena kita menerima bahwa ini memang sudah garis yang ditentukan atau takdir yang harus diterima. Kemudian juga HRT, tidak semua wanita berhasil mengatasi gejala-gejala menopause dengan langkah-langkah sederhana yang sudah kita sampaikan tadi. Apabila mengalami gejala menopause yang parah hingga mengganggu rutinitas, maka akan dianjurkan dengan obat-obatan ini, HRT ini ya, hormon replacement therapy. Jadi memang kalau hal-hal biasa sudah tidak bisa dan keluhan semakin berat, ya kita butuh HRT. Kemudian terapi pengganti hormon paling sering digunakan karena tingkat keefektifannya yang tinggi. Jadi sebenarnya tinggi
Karena banyak gejala-gejala tadi karena, semua karena turunnya hormon kita. Jadi dengan terapi hormon jadi efektivitasnya, lebih tinggi. Ini HRT ini ada dalam bentuk tablet, krim, gel, koyo, dan implan. Nah, jadi nanti tergantung pilihan dari masing-masing, kita semua ya, mau pilih krim, tablet, gel, koyo, atau implan, atau suntik. Penggunaan terapi ini dapat dihentikan secara bertahap setelah gejala-gejala menopause itu berakhir. Nah, jadi HRT itu juga tidak boleh terlalu lama. Nah, HRT ini tiap pengobatan dipastikan memiliki efek samping. Jadi untuk itu para wanita dianjurkan untuk memeriksa ke dokter setiap 3 bulan pertama. Jadi lalu rutin setiap setahun sekali. Jadi setelah pengobatan HRT itu anjurkan untuk periksa secara rutin 3 bulan pertama. Pertama kali ya, kemudian selanjutnya setiap tahun. Nah, pemeriksaan rutin ini akan membantu dokter untuk memastikan metode yang dipakai itu, berguna. Ya, jadi demikian tadi tentang menopause, kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua.